Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sandi Prasetyo. Saya dari kelas IFB 1J dengan NIM 2311104. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama ada bahasa pemrograman, yang kedua ada sistem operasi, dan yang ketiga ada utility. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada bahasa pemrograman. Ya, oke. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa pemrograman itu sendiri. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Itulah kenapa bahasa pemrograman tersusun dari sintaks yang merupakan perintah komputer untuk menjalankan suatu program. Baik, di sini ada fungsinya. Oke, ada media komunikasi antar programmer dan komputer. Fungsi pertama, bahasa pemrograman adalah sebagai jembatan komunikasi antara programmer dan komputer. Ada dua metode, yaitu ada metode compiler dan metode interpreter. Oke, di sini ada metode compiler. Metode compiler adalah tools untuk memindai seluruh perintah bahasa pemrograman lalu mengubahnya menjadi sebuah paket file baru. Dan ada interpreter adalah tools untuk mengubah perintah bahasa pemrograman menjadi kode mesin tanpa menghasilkan paket file baru. Oke, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama ada Java, yang kedua ada Python, yang ketiga ada JavaScript, dan keempat ada HTML, dan yang kelima ada PHP. Oke, lanjut ke sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak atau yang disebut juga dengan software yang tugasnya mengontrol atau mengatur sistem kerja perangkat keras agar dapat menjalankan berbagai aplikasi yang ada dalam sebuah sistem komputer. Di sini ada 7 fungsi dari sistem operasi. Yang pertama, mengontrol jalannya sebuah fungsi program yang ada pada perangkat. Yang kedua, berperan sebagai wadah aplikasi. Dan yang ketiga, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Kelima, memberikan tampilan antarmuka. Keenam, melakukan koordinasi terhadap software dan hardware. Yang ketujuh, mengatur sistem kerja perangkat. Baik, yang lanjut ini ada contoh-contohnya. Yang pertama ada Windows, yang kedua ada Linux, yang ketiga ada Unix, yang keempat ada FreeBSD, dan yang kelima ada Chrome OS. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan utility. Utility adalah salah satu kata yang cukup akrab ditemui saat Anda mengembangkan suatu bisnis. Istilah satu ini juga memiliki peranan penting dalam bisnis. Tak jarang pula berkaitan dengan lingkup ekonomi atau kekurangan. Di sini fungsi utility sendiri adalah mengukur seberapa besar manfaat atau kepuasan yang dialami oleh konsumen ketika mereka menggunakan suatu barang atau jasa, dan itu konsumen biasa memberikan penilaian terhadap produk tersebut dan berbagai pengalaman mereka. Baik, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama antivirus, yang kedua disk cleanup tool, yang ketiga ada debugger, yang keempat ada clipboard manager, dan yang terakhir ada system profilers. Oke, sampai sini aja dulu. Terima kasih. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.